Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus. Pemirsa Wasanet TV yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah merupakan contoh bagi kita semua dalam membina rumah tangga dalam kehidupan kita sehari-hari. Rasulullah tidak pernah melakukan kekerasan kepada istrinya. Maka dalam Islam ada 3 laki-laki yang dilaknat oleh Allah. Yang pertama adalah laki-laki yang suka sama laki-laki. Kedua adalah laki-laki yang memukul istrinya, kemudian tidak pernah minta maaf, kemudian istrinya meninggal, tidak pernah minta maaf saat istrinya masih hidup. Dan yang ketiga adalah laki-laki yang tidak pernah ada niat untuk menikah dalam kehidupannya. Pemirsa Wasanet TV yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian Allah melanjutkan dalam surah Ar-Rum. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Di sini Allah menyinggung perempuan setelah membicarakan tentang seorang laki-laki. Bahwa perempuan di sini kata Allah litaskunu, yang berasal dari kata sakinah, sakana yaskunu, yakni maskan. Maskan di sini berarti adalah tempat ketenangan, tempat berlindung, tempat bernaung bagi seorang suami. Maka kata Allah, perempuan itu adalah maskan, sakinah, tempat ketenangannya seorang suami. Maka pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, seorang istri juga berkewajiban untuk menghadirkan ketenangan kepada suaminya. Menghadirkan kedamaian. Karena biasanya istri-istri itu membuat suaminya kecewa, karena biasanya suami pergi kerja di kantor, beraktivitas di kantor. Begitu suaminya pergi, istrinya juga pergi keliling kampanye. Baru tidak ditahu apa partainya. Ternyata yang dia kampanyekan suaminya, tapi black kampanye. Akhirnya apa? Itulah yang merusak dan mengecewakan suaminya. Bahkan salah satu yang membuat suami sangat kecewa, ketika ada seorang suami dari luar daerah, dari dinas berbulan-bulan, sampai ke rumah, dia katakan kepada istrinya, "Tabe ndi, kesini ki dulu, ada kebutuhan saya." Tetapi istrinya malah sibuk main HP, sibuk memetik bunga-bunga, urus bunga-bunga, sehingga dia tidak urus suaminya. Apatah lagi ketika kebutuhan tersebut adalah kebutuhan batiniah suami, maka disitulah puncak kekecewaan seorang suami. Bahkan Rasulullah dalam hadisnya mengatakan, "Thalathun lan tuqbal lahu salatu." Ada 3 golongan yang tidak diterima salatnya. Di antaranya adalah perempuan yang dibenci oleh suaminya. Bahkan khususnya para ibu-ibu, dalam kitab Uqudul Lujain yang ditulis oleh Imam Ibnu Taimiyah, Imam Nawawi Al-Bantani, ditulis oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Uqudul Lujain, mengatakan bahwasanya ketika seorang istri yang mengajak, yang makode kepada istrinya, yang mengajak duluan pada suaminya, maka pahalanya seperti naik umroh dalam 1 malam. Jadi ibu-ibu yang ada di rumah, kalau sebentar malam mau umroh 5 kali,
Qadis saja suaminya, Pak, umroh malam ini 5 kali. Itu jauh lebih mulia daripada suami yang mengajak istrinya. Pemirsa Oasene TV yang dimuliakan oleh Allah. Rasulullah menjadi contoh dan panutan kita dalam menjalankan hidup di muka bumi ini, utamanya dalam berumah tangga. Yang pertama, kita mencontoh Rasulullah tidak pernah melakukan KDRT ataupun kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya. Yang kedua, yang patut kita contoh pada Rasulullah senantiasa menyempatkan untuk membaca Al-Quran dalam kehidupannya. Beliau seorang presiden. Beliau seorang pedagang. Beliau bahkan seorang panglima. Namun di sela-sela kesibukannya tetap menyempatkan untuk senantiasa membaca Al-Quran dalam kesehariannya. Pemirsa Oasene TV yang dimuliakan oleh Allah. Manfaat senantiasa membaca Al-Quran dalam keseharian kita jemaah sekalian, apatah lagi dalam rumah tangga kita. Kata Rasulullah, nawwiru buyutakum bitilawatil Quran. Nawwiruh, terangilah, cerahilah rumahmu dengan bacaan ayat suci Al-Quran. Bacaan Al-Quran harus senantiasa terlantunkan di bibir kita, apatah lagi dilakukan di rumah-rumah kita. Lalu apa manfaatnya? Ternyata jamaah yang dimuliakan oleh Allah, banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan untuk senantiasa mengharmoniskan rumah tangga kita dari bacaan-bacaan atau tilawah Al-Quran. Ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh seorang ilmuwan yang bernama Masaru Emoto. Dalam bukunya yang berjudul The True Power of Water, keajaiban air. Dan beliau masuk Islam karena mempelajari air yang dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Pernah dalam penelitian Masaru Emoto mengambil 2 gelas air. Yang satunya dibacakan ayat suci Al-Quran dan yang satunya tidak dibacakan ayat Al-Quran. Maka apa yang terjadi? Insya Allah kita lanjutkan setelah pariwara berikut ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus. Pemirsa Oasene TV yang dimuliakan oleh Allah. Masaru Emoto melakukan penelitian. Air yang pertama dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, diberikan kata-kata positif. Kemudian air yang satunya dibiarkan begitu saja. Gelas yang satunya dibiarkan begitu saja. Maka apa yang terjadi? Dalam bukunya berjudul The True Power of Water, mengatakan bahwasanya air yang dibacakan ayat suci Al-Quran, yang diberikan kata-kata positif, impuls-impulsnya, molekul-molekulnya menjadi positif. Bahkan bisa menjadi obat berbentuk heksagonal, berbentuk kandungannya seperti bintang 8 atau hujan-hujan salju. Bisa merubah air tersebut menjadi lebih baik. Maka ada seorang ilmuwan dalam bukunya Keajaiban Air, ditulis oleh Koko Handoyo. Beliau ini orang Jawa. Bahwasanya tubuh kita ini terdiri dari 75% cairan. Terdiri dari 75% cairan. Bahkan hati kita mengandung cairan. Tulang yang keras juga mengandung cairan. Lalu
Apa maksudnya? Apa manfaatnya? Ternyata jemaah sekalian, ayat-ayat Al-Quran ketika dibacakan kepada cairan, air, itu akan merubah impulsnya menjadi positif. Merubah sifatnya menjadi positif. Maka sama juga yang ada pada diri kita. Kita terdiri dari 75% cairan. Maka wajar ketika kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran, ketika dalam keluarga dilantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, itu akan menimbulkan perasaan nyaman, perasaan baik, hati tenang. Karena kenapa? Bacaan-bacaan Al-Quran berpengaruh positif pada diri kita, termasuk dalam rumah tangga kita. Ketika rumah tangganya ingin aman, nyaman, bahagia, maka senantiasalah setiap pagi lantunkan bacaan Al-Quran di rumah tangga kita. Insya Allah akan menghadirkan ketenangan. Saya pernah kuliah di UIN Alauddin Makassar S2. Ada seorang dosen yang saya sangat kagumi. Saya sangat kagum karena kenapa? Beliau begitu berwibawa dalam menghadapi masalah. Beliau sangat tegar. Ya walaupun mungkin banyak masalah yang dihadapi. Mengajarnya juga enak, mudah diterima ilmunya. Lalu saya tanya, Pak, apa manfaat, apa penyebab sehingga Bapak ini bisa begitu tenang dalam mengajar? Bisa begitu enak dalam menerima ilmu. Kami begitu nyaman dalam menerima ilmu. Apa kata beliau? Nah Aswar, senantiasalah baca ayat suci Al-Quran minimal 2 halaman dalam keseharian kita. Dan bacalah pada saat berada di dalam rumah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Man qara'a harfan, siapa yang membaca Al-Quran, min kitabillah, dari kitab Allah, yakni Al-Quran, falahu bihi hasanah, maka dia akan mendapatkan kebaikan, wal hasanah bi asyri amsalihah, satu bacaan, satu huruf dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Maka begitu banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dalam membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah menjadi panutan, menjadi contoh bagi kita semua dalam menjalani hidup rumah tangga. Yang kedua, Rasulullah senantiasa membaca ayat-ayat suci Al-Quran dalam rumahnya atau dalam setiap kesehariannya. Yang ketiga, yang patut kita contoh pada Rasulullah, Rasulullah tidak ingin memberikan makanan yang haram kepada anak-anaknya. Kenapa? Karena makanan yang haram akan sangat berdampak pada psikologi dan sosiologi karakter dan akhlak dari anak-anak kita. Ada kisah, pemirsa sekalian, yang ditulis oleh Profesor Dr. Buya Hamka dalam kitabnya yang berjudul Al-Azhar, yang beliau tulis dalam penjara. Ada seorang ulama yang bernama Abu Muhammad Al-Juwaini. Beliau ini pekerjaannya biasa, beraktivitas seperti biasa, menyalin kitab. Dari kitab itulah dia kumpulkan uang untuk menikahi seorang wanita yang soleha. Maka setelah dia mendapatkan istri, kemudian istrinya hamil, dia berpesan kepada istrinya, Tabendi, jangan kau berikan makanan yang haram, apatah lagi makanan yang tidak halal, makanan yang subhat kepada anak-anak kita nanti. Maka saudara pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, mari kita mencontoh pada Rasulullah dalam membina rumah tangga, dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Demikian saya akhiri dengan ucapan nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.